Selamat siang, perkenalkan nama saya Nabutul Antanas Adol dengan NIM 20080816169. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan 2020 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi Indonesia. Demokrasi penting untuk memberikan hak dan suara pada rakyat, mencegah kekuasaan yang otoriter, serta menciptakan lingkungan yang adil dan demokratis. Bagi masyarakat, demokrasi memberikan hak untuk memilih pemimpin yang tepat dan mempengaruhi kebijakan di negara. Sejarah demokrasi Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar negara Pancasila yang mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi. Namun, cobaan dan perjuangan masih terjadi sampai perubahan sistem pilihan presiden dari MPR menjadi langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Sekarang demokrasi Indonesia dijaga melalui pemilu dan partisipasi masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya. Terdapat juga sistem otonomi daerah yang memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terkait urusan lokal. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1945 ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Namun selama waktu itu, Indonesia mengalami beberapa periode otoritarisme seperti era Orde Baru pada tahun 1998. Orde Baru runtuh dan Indonesia beralih ke demokrasi. Sejak itu, Indonesia telah mengadopsi serangkaian undang-undang untuk memperkuat demokrasi, seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Dan selain itu, Indonesia juga telah mengadakan pemilihan umum pada 5 periode yang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat demokrasi, yang melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Namun, tantangan masih ada termasuk masalah korupsi, intoleransi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perjuangan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia masih terus berlanjut. Tantangan demokrasi di Indonesia. Tantangan demokrasi saat ini yang berada di Indonesia antara lain, yang pertama masalah korupsi yang masih menjadi kendala dan mempengaruhi kinerja pemerintah. Lalu yang kedua, ditandai dengan semakin meningkatnya intoleransi dan radikalisme, terutama yang berkaitan dengan isu agama. Yang ketiga, kesenjangan sosial antara kelas menengah dan miskin makin lebar. Dan yang keempat, partisipasi politik masyarakat yang masih rendah. Yang kelima, pengendalian informasi dan media sosial yang meluas. Hal ini dapat mempengaruhi kebebasan pers dan hak asasi manusia. Dan yang keenam, adanya kebijakan dan regulasi yang merugikan masyarakat. Misalnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan hak perempuan. Tujuannya, mengatasi tantangan ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, serta mengembangkan pendidikan demokrasi yang dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Lalu, menurut saya ada beberapa upaya mempertahankan demokrasi Indonesia. Yang pertama, yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dan menghargai hak suara mereka. Lalu yang kedua, membangun sistem yang transparansi dan akuntabel sehingga pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara. Lalu yang ketiga, mempromosikan nilai-nilai kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi sebagai pondasi dari demokrasi. Yang keempat, menjaga kebijakan yang adil dan berbasis hukum dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Lalu yang terakhir, mendorong pluralisme dalam ekspresi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, karena hal ini dapat menghindarkan masyarakat dari konflik atau kesenjangan budaya. Jadi, ayo jangan biarkan demokrasi kita lemah. Mari tuntut serta dalam mempertahankannya dengan tidak golput, aktif dalam pemilu, dan menghargai perbedaan pendapat. Kita kuat jika bersama-sama. Hidup demokrasi!